Perkenalkan, nama saya Alia Roslina dengan NIM 1220069 dari kelas 125A06. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan singkat mengenai perbedaan model keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu ada Wired Equivalent Privacy atau WEP, adalah protokol keamanan jaringan wireless yang diperkenalkan sebagai bagian dari standar IEEE 802.11 pada tahun 1999. Tujuan utamanya adalah menyediakan keamanan yang setara dengan jaringan kabel tradisional. Untuk cara kerjanya menggunakan algoritma enkripsi RC4 dengan kunci 64 bit atau 128 bit. Menggunakan initialization vector atau IV 24 bit yang digabungkan dengan kunci rahasia bersama. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama yaitu adalah mudah diimplementasikan pada perangkat lama. Untuk yang kedua, kompatibel dengan hampir semua perangkat wireless. Lalu yang ketiga, menyediakan tingkat keamanan dasar untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, untuk kelemahan WEP, yang pertama ada enkripsi sangat lemah dan mudah dipecahkan dalam waktu singkat, kurang dari 10 menit. Untuk yang kedua, menggunakan kunci statis yang jarang diubah. Yang ketiga, rentan terhadap serangan statik karena menggunakan initialization vector yang terbatas. Untuk yang keempat, tidak ada mekanisme manajemen kunci yang kuat. Lalu kelima, tidak ada perlindungan terhadap pemalsuan paket atau packet forgery. Lalu untuk kedua, ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. WPA adalah protokol keamanan yang dikembangkan oleh Wi-Fi Alliance pada tahun 2003 sebagai pengganti sementara untuk WEP sebelum standar 802.11i atau WPA 2 selesai. Untuk cara kerjanya menggunakan protokol TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, untuk enkripsi mengimplementasikan 802.1x untuk autentikasi dalam mode enterprise. Selanjutnya menggunakan PSK atau preset key untuk autentikasi dalam mode personal. Untuk kelebihan WPA itu ada yang pertama, keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan WEP. Yang kedua, menggunakan enkripsi dinamis dengan TKIP. Lalu ketiga, memiliki mekanisme integrity check yang lebih kuat atau Michael algorithm. Yang selanjutnya mendukung autentikasi berbasis 802.1x untuk manajemen kunci yang lebih baik. Lalu kompatibel dengan banyak perangkat lama melalui upgrade firmware. Selanjutnya untuk kelemahan WPA yang pertama ada TKIP masih berdasarkan algoritma RC4 yang rentan. Yang kedua, rentan terhadap serangan DOS atau denial of service. Lalu yang ketiga, tidak sekuat WPA 2 dalam hal keamanan. Keempat, mode PSK rentan terhadap serangan dictionary jika menggunakan passphrase yang lemah. Untuk yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2. WPA 2 adalah implementasi lengkap dari standar keamanan IEEE 802.11i diperkenalkan pada tahun 2024 sebagai pengganti WPA. Untuk cara kerjanya menggunakan algoritma enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard dengan CCMP atau Counter Code with Cipher Block Signing Message Authentication Code Protocol, mendukung mode personal SK dan enterprise. Kelebihannya, menyediakan enkripsi yang sangat kuat dengan AES, memiliki integritas data yang lebih baik dengan CCMP, lalu mendukung fitur PMF atau Protected Management Frames untuk melindungi frame management. Lalu memiliki mekanisme key manajemen yang lebih aman, dianggap sebagai standar keamanan Wi-Fi yang paling aman saat ini. Selanjutnya, untuk kelemahan WPA 2 itu ada yang pertama, membutuhkan perangkat kars yang lebih baru dan kuat untuk mendukung AES. Lalu kedua, dapat rentan terhadap serangan crack atau key reinstallation attack jika tidak diperbarui. Selanjutnya ada mode PSK, masih rentan terhadap serangan dictionary dan brute force jika menggunakan passphrase yang lemah.
Untuk selanjutnya ada hotspot login. Hotspot login juga dikenal sebagai captive portal, adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan kredensial atau menyetujui syarat dan ketentuan sebelum dapat mengakses jaringan Wi-Fi. Untuk cara kerjanya, yaitu adalah mengarahkan pengguna ke halaman login saat mencoba mengakses internet. Menggunakan sistem autentikasi berbasis web dapat dikombinasikan dengan sistem manajemen pengguna dan billing. Untuk kelebihan hotspot, yaitu adalah memungkinkan kontrol akses yang lebih baik dan terperinci, cocok untuk lingkungan publik seperti kafe, hotel, atau bandara. Dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran atau voucher. Selanjutnya memungkinkan pengumpulan data penggunaan untuk tujuan pemasaran, lalu fleksibel dalam penerapan kebijakan penggunaan dan pembatasan akses. Selanjutnya kelemahan hotspot, yang pertama tidak mengenkripsi lalu lintas data setelah login, kecuali dikombinasikan dengan metode enkripsi lain. Lalu rentan terhadap serangan man in the middle jika tidak menggunakan HTTPS, lalu dapat mengurangi kenyamanan penggunaan karena perlu login berulang kali, memerlukan infrastruktur server dan manajemen yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir ada MAC address filtering. Untuk MAC address filtering adalah metode keamanan yang membatasi akses ke jaringan Wi-Fi berdasarkan alamat media akses kontrol perangkat. Untuk cara kerjanya, administrator jaringan membuat daftar alamat media akses kontrol yang diizinkan access point atau router hanya mengizinkan koneksi dari perangkat dengan alamat media akses kontrol yang terdaftar. Untuk kelebihannya, memberikan lapisan keamanan tambahan di atas metode enkripsi, mudah diimplementasikan pada sebagian besar router atau access point, lalu efektif untuk membatasi akses pada jaringan kecil atau rumahan, dapat mencegah koneksi dari perangkat yang tidak dikenal. Selanjutnya untuk kelemahannya, ada yang pertama, alamat media access control dapat dengan mudah dipalsukan oleh penyerang yang berpengalaman, tidak mengenkripsi lalu lintas data sehingga perlu dikombinasikan dengan metode enkripsi. Memerlukan pemeliharaan daftar alamat media access control yang diizinkan. Selanjutnya yang bisa menjadi rumit pada jaringan besar, tidak praktis untuk jaringan besar atau dengan banyak pengguna yang berganti-ganti. Sekian presentasi dari saya untuk tugas jaringan administrasi